Pukul 10 pagi waktu setempat, sebuah MiG-29 Ukraina melintasi garis depan di Cherson pada ketinggian 50 kaki. Tujuannya adalah untuk menghancurkan sebuah silo gandum yang dialihfungsikan Rusia menjadi pusat komando dan kendali drone. Misi sejauh ini berjalan relatif senyap. Tetapi semua itu akan berubah dalam hitungan detik. Tanpa diketahui pilot MiG-29, sebuah unit Igla Rusia dari pos pemeriksaan di depan telah mengunci pesawatnya. Satu rudal pun ditembakkan. Jejak asap menukik ke atas. Rudal sudah berbelok. Sensor pencari panasnya mengunci mesin pesawat. Pilot membanting kemudi ke kiri. Lalu lebih keras ke kanan. Masuk ke jalur rudal sebelumnya. Manuver ini memaksa rudal tersebut meleset. Tapi itu baru yang pertama. 3 peluncuran lagi terjadi dalam 4 detik dari vektor yang berbeda. Pasukan Rusia menembak tanpa nada penguncian. Berharap kedekatan jarak akan cukup. Sistem peringatan radar pilot SPO-15 Beryoza tetap diam. Sistem era Soviet ini tidak dapat mendeteksi rudal inframerah pasif. Hanya ancaman berpemandu radar. Ini seperti detektor asap yang hanya bisa mendeteksi asap. Bukan api itu sendiri. Gumpalan asap yang membubung tinggi menjadi satu-satunya peringatan baginya. 3 rudal mencoba menyergapnya secara bersamaan. Pilot melakukan manuver belokan paling tajam. Gaya 9G menekan tubuhnya ke kursi. Rudal-rudal itu tidak bisa menandingi manuver tersebut. Ketiganya meleset tanpa membahayakan. Namun, kepulan asap peluncuran itu menjadi sinyal raksasa yang terlihat hingga jarak 20 mil. Setiap posisi Rusia dari sana hingga Crimea sekarang tahu persis kemana harus mencari. Dia menukik kembali ke ketinggian 50 kaki. Terbang di atas kabel listrik dengan kecepatan 540 knot. Altimeter radar berteriak memberi peringatan. Pengaturan minimum menunjukkan 50 kaki. Tetapi jarak sebenarnya bervariasi antara 20 hingga 80 kaki di atas medan. Satu kelengahan kecil berarti pesawat akan menabrak daratan. Ini adalah teknik terbang nap of the earth paling ekstrim. Menggunakan kontur medan untuk memutus garis pandang radar setiap 8 hingga 10 detik. Koridor kabel listrik menjamin tidak ada rintangan tak terduga. Namun terbang sangat rendah membuat tim Manpats di atap gedung bisa melihat ke bawah ke arahnya. Lebih banyak rudal Igla diluncurkan di depan. Pasukan Rusia menembak dari balik bahu mereka. Meluncurkan rudal di belakang jalurnya. Mereka berharap pesawat akan terbang melewati keranjang akuisisi rudal. Setiap manuver menghindar menghabiskan 200 pon bahan bakar dari total kapasitas internal 7.000 pon. Dengan perhitungan sederhana, 35 kali manuver tajam seperti itu akan menghabiskan seluruh bahan bakarnya. Sistem navigasi pesawat tidak berguna di ketinggian serendah ini. Hanya titik arah yang dihafal pilot yang membuatnya tetap terbang di jalur yang benar. Meskipun dia berhasil menghindari rentetan serangan. Sebuah radar P-18 Ponrest mulai mendapatkan kontak yang terputus-putus. Sistem era Vietnam ini beroperasi pada pita VHF 150 hingga 170 MHz. Panjang gelombangnya dapat menembus medan lebih baik daripada radar X-band modern. Ini mirip seperti Anda bisa mendengar suara bass dari musik tetangga. Tetapi tidak bisa mendengar vokalnya dengan jelas. Operator radar mulai melihat sebuah pola dari kontak yang muncul sesekali. Dia segera memberitahu kru pansir 12 km di depan tentang kemungkinan rute pesawat tersebut. Sementara itu, pilot harus melewati serbuan rudal Igla berikutnya. Rudal Igla terbaru dapat melihat jejak inframerah dekat dan inframerah menengah. Dirancang khusus untuk menahan umpan suar atau flare. Dispenser chaff dan flare 30 mm miliknya hanya berisi total 60 kartridge. Dia sudah menggunakan 6. Perhitungan peluang bertahan hidup semakin memburuk setiap detiknya. Satu pos pemeriksaan lain di depan mencoba peruntungan mereka. Tetapi menembak jet yang melaju 540 knot dari posisi diam adalah upaya yang sia-sia. Rudal itu segera kehilangan arah dan jatuh ke sebuah ladang. Sambil berbelok tajam di sekitar menara radio, pilot memeriksa arah belakangnya. Aman untuk saat ini. Tetapi lebih banyak jejak asap muncul dari posisi yang baru saja dia lewati. Mereka saling berkomunikasi. Mengarahkan setiap aset pertahanan udara ke kemungkinan rutenya. Seluruh wilayah pendudukan seolah terbangun. Penerima ancaman SPO-15 miliknya mulai berbunyi. Radar pencari mulai aktif. Mencoba melacak posisinya. Dalam beberapa menit, setiap sistem SAM dalam radius 50 mil akan tahu persis di mana dia berada. Tapi pertama-tama,
Dia harus selamat dari 30 detik berikutnya. Tim manfaat lain muncul di atap pabrik. Rudal sudah meluncur dari relnya dan dia kehabisan ruang untuk bermanuver di antara kabel listrik. Rudal Igla dari atap pabrik memaksanya naik ke ketinggian 200 kaki. Ketinggian ini berbahaya karena membuatnya terekspos. Tetapi lebih baik daripada terkena rudal. Layar ancaman SPO-15 segera dipenuhi dengan kontak. Beberapa sistem radar melacaknya di berbagai pita frekuensi. Setiap lonjakan sinyal mewakili ancaman yang berbeda. Radar 1 RS-2E milik sistem pansir beralih antara mode pencarian dengan jangkauan payung 40 km. Dan mode pelacakan pada 20 km. Mencoba mengunci posisinya untuk menembak. Mode pencarian seperti sapuan cahaya mercusuar. Mode pelacakan seperti sorotan lampu yang terkunci pada target. Saat beralih ke mode lacak, dia hanya punya waktu beberapa detik sebelum rudal diluncurkan. Pilot melakukan manuver notch filter. Berbelok tegak lurus terhadap sorotan radar pansir. Saat bergerak menyamping relatif terhadap radar Doppler, jejak pesawat akan menyatu dengan derau tanah. Secara teknis, pesawatnya menghilang dari layar radar. Tetapi ini berarti menyimpang dari rute yang direncanakan. Menambah jarak dan membakar bahan bakar yang sangat berharga. Setiap manuver defensif adalah pertukaran antara selamat dari ancaman berikutnya dan memiliki cukup bahan bakar untuk pulang. Saat pilot mencoba menghindar, Rusia sedang menyiapkan jebakan SAM klasik. Radar VHFP-18 yang lebih tua akan memaksanya keluar dari persembunyian. Panjang gelombangnya dapat menembus medan, membuatnya mustahil untuk bersembunyi. Kemudian, radar pengendali tembakan X-band akan menyerangnya. Sementara itu, sistem Tor M2 sedang melakukan proses aktivasi. Sistem ini membutuhkan 3 menit penuh untuk menyalakan susunan radar 9A331 miliknya. Setelah online, sistem ini dapat melacak 48 target secara bersamaan dan menyerang 4 target sekaligus. Pilot akan terbang tepat ke dalam jangkauan tempurnya dalam waktu kurang dari 2 menit. Situasi semakin buruk saat sistem perang elektronik Rasuha 4 ikut bergabung. Mulai mengganggu sinyal GPS di pita L1 dan L2 pada frekuensi 1575 dan 1227 MHz. Pilot melihat penerima GPS-nya berkedip. Jumlah satelit turun dari 8 menjadi 5. Lalu 4. Bom jam membutuhkan 8 satelit untuk akurasi optimal. Memberikan kemungkinan kesalahan melingkar kurang dari 5 meter. Dengan hanya 4 satelit, kesalahan bisa membengkak hingga 30 meter. Ini adalah perbedaan antara mengenai gedung atau mengenai area parkir di sebelahnya. Namun, para insinyur Ukraina telah mengantisipasi taktik perang elektronik Rusia. Jammer yang mereka modifikasi memiliki sistem navigasi inersia yang ditingkatkan menggunakan giroskop laser cincin. Bahkan tanpa GPS, bom ini bisa mempertahankan akurasi 10 meter selama 2 menit. Pada dasarnya, bom ini mengingat dari mana dia diluncurkan dan menghitung setiap gerakan kecil sejak saat itu. Waktunya memeriksa persenjataan. Pilot mengalihkan sistem manajemennya ke mode uji internal. Data mengalir melalui antarmuka pilon yang dimodifikasi Ukraina. Ini seharusnya tidak berfungsi. Senjata Amerika di jet Soviet. Tetapi para insinyur Ukraina berhasil menghubungkan sistem yang tidak kompatibel ini. Data GPS diunggah. Memberitahu bom di mana posisi semua satelit saat ini. Giroskop INS berputar. Baterai menunjukkan daya untuk 27 menit. Meskipun hanya butuh 90 detik untuk meluncur sejauh 40 mil. Semua lampu indikator hijau. Dia memprogram mode dampak cadangan. Jika GPS gagal total, jam akan menggunakan tekanan barometrik dan navigasi inersia saja. Kurang akurat, tetapi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia menyesuaikan parameter pelepasan sesuai kondisi atmosfer. Angin dari depan 5 knot di ketinggian. Suhu standar. Tekanan 29. 92. Komputer bom akan memperhitungkan semua ini dalam kalkulasi jalur luncurnya. 30 detik menuju titik awal manuver. Setelah ini, dia berkomitmen penuh. Tidak ada pembatalan. Tidak ada alternatif. Sistem Tor M2 akan sepenuhnya online dalam 45 detik. Dia harus menanjak ke dalam jangkauan tembaknya, melepaskan senjata, dan entah bagaimana caranya selamat saat melarikan diri. Pilot mengambil satu napas dalam-dalam, memeriksa sisa flare miliknya. 48 tersisa.
dan bersiap untuk mengarahkan jetnya ke langit. Di belakangnya, seluruh jaringan pertahanan udara Rusia mulai aktif. Radar menyapu. Rudal bersiap. Semua terfokus pada satu MiG Ukraina yang akan merusak pagi mereka. Mencapai titik awal, pilot menarik tuas kemudi ke arah perutnya. Gaya 5G menekannya saat hidung MiG mengarah vertikal. Mesin kembar RD-33 meraung dengan afterburner penuh. Total daya dorong 36. 600 pon. Mengubah jet tempur itu menjadi roket. Pesawat menanjak dengan kecepatan awal 280 meter per detik. Altimeter berputar cepat. Ini adalah profil manuver high speed yo-yo. Mengubah kecepatan 540 knot menjadi ketinggian. Seperti roller coaster yang menggunakan momentum untuk menaiki bukit besar pertama. Peringatan audio dari SPO-15 berubah dari nada pencarian menjadi nada solid yang menjadi mimpi buruk setiap pilot tempur. Sistem Tor M2 telah berhasil mengunci target. Melalui HUD, dia bisa melihat kecepatan udaranya melambat seiring bertambahnya ketinggian. 480 knot. 420. 380. Dia harus mencapai 15,000 kaki sebelum kecepatannya turun di bawah 180 knot. Itu adalah kecepatan stall saat membawa persenjataan. Perhitungannya sangat ketat. Dia hanya punya waktu 4 detik di jendela pelepasan dengan laju pendakian ini. Terlalu cepat. Jam tidak akan punya cukup energi untuk meluncur sejauh 40 mil. Terlalu lambat. Dia akan mengalami stall dengan rudal yang mendekat. Sistem Tor M2 meluncurkan rudal. Pilot tidak melihatnya, tetapi SPO-15 meneriakkan beritanya. Rudal 9M331 di udara. Berakselerasi hingga 850 meter per detik. Dengan jangkauan 15 km dan langit-langit ketinggian 10 km. Waktu pencegatan dalam 11 detik. Pelepasan jam dalam 6 detik. Dia menahan tuas kemudi. Melawan setiap insting untuk bermanuver. Senjata itu membutuhkan penerbangan yang stabil untuk pelepasan yang bersih. Jika tidak, bom itu bisa berputar tak terkendali alih-alih meluncur. Melewati 12,000 kaki. Kecepatan udara turun menjadi 250 knot. Rudal terus mendekat. Tautan panduannya dengan radar darat memperbarui solusi pencegatan 10 kali per detik. Operator Rusia itu hebat. Menjaga kuncian target meskipun MiG menanjak hampir vertikal. 13,000 kaki. 220 knot. Sekarang sistem peringatan stall mulai berbunyi. Mendekati batas penerbangan terkendali. 14,000 kaki. 200 knot. Hampir sampai. Pada ketinggian tepat 15,000 kaki dan kecepatan 185 knot. Pilot melepaskan bom jam. Tombol pelepas mengirimkan sinyal 28 volt melalui sistem manajemen persenjataan ke pilon. Baut eksplosif meledak dengan suara dentuman khas yang bisa dirasakan melalui rangka pesawat. Bom seberat 500 pon itu terlepas. Awalnya sedikit berputar. Kemudian penerima GPS-nya menangkap sinyal satelit dan komputer kontrol penerbangan mengambil alih. Generator gas melebarkan sayap berbentuk berlian dengan kepulan asap putih. Senjata itu segera memulai luncurannya sejauh 40 mil menuju silo gandum. Di sana, para operator drone Rusia sedang melakukan serangan pagi mereka terhadap Kherson. Tapi pilot belum bisa merayakannya. Dia membutuhkan 2 detik lagi penerbangan yang dapat diprediksi untuk pelepasan yang bersih. 2 detik itu terasa seperti berjam-jam dengan rudal yang mendekat 2 kali kecepatan suara. 1, 2. Pelepasan dikonfirmasi. Sekarang dia bisa melawan. Berguling terbalik. Dia melakukan manuver defensif split S. Menukik tajam kembali ke bumi. 6 cartridge chaff ditembakkan dari dispenser. Membentuk awan potongan aluminium reflektif radar selebar 100 meter. Rudal 9M331 menggunakan panduan komando hingga fase terminal. Radar darat harus mempertahankan kuncian untuk mengarahkannya. Manuver menukik pilot yang tiba-tiba menciptakan Doppler notch. Kecepatan relatifnya terhadap radar mendekati 0. Membuatnya lenyap dari layar mereka. Operator Rusia beralih ke saluran cadangan optik. Mencoba memandu rudal secara manual melalui awan chaff menggunakan kamera TV. Tapi itu seperti memainkan video game dengan jeda waktu yang parah sementara seseorang melemparkan kertas timah ke layar Anda.
Pilot mengatur waktu menukiknya dengan sempurna. Menempatkan rudal di atasnya tepat saat sumbu proximitasnya aktif pada jarak 500 meter. Senjata itu meledak 300 meter jauhnya. Cukup dekat sehingga hulu ledaknya menyebarkan pecahan tungsten kemana-mana. Satu fragmen menembus bagian kompresor mesin kiri dengan suara seperti palu memukul lonceng. Suhu gas buang segera melonjak ke zona merah. Pilot mengurangi daya ke posisi idle. Lalu mematikan mesin yang rusak sepenuhnya. Lampu peringatan kebakaran tetap mati. Itu kabar baik. Tetapi dia baru saja kehilangan separuh daya dorongnya 40 mil di belakang garis musuh. MiG-29 dirancang oleh para insinyur yang berasumsi semuanya pada akhirnya akan rusak. Terbang dengan satu mesin sangat mungkin dilakukan. Tapi tidak ideal ketika semua orang mencoba menembak jatuh Anda. MiG itu melesat di atas Solapristan pada ketinggian 800 kaki dan seluruh kota meletus. Setiap posisi meriam anti-pesawat Zu-23 melepaskan tembakan secara bersamaan. Meriam otomatis kembar 23 mm menembakkan 950 peluru per menit untuk setiap larasnya. Rusia menggunakan teknik tembakan rentetan. Tidak membidik di mana pesawat itu berada, tetapi menciptakan dinding baja di tempat yang mereka perkirakan akan dilaluinya. Setiap peluru kelima adalah peluru penjejak atau tracer. Terlihat seperti efek laser di film-film. Tetapi di dunia nyata, itu berarti proyektil yang lebih besar dari ibu jari Anda melesat ke arah Anda dengan kecepatan 2 kali lipat kecepatan suara. Rusia telah menyiapkan perangkap penyergapan. Menahan tembakan sampai dia berkomitmen pada rute keluarnya tanpa ruang untuk bermanuver. Pemikiran taktis yang cerdas. Tetapi pilot memiliki satu keuntungan. Dia terbang menembus gelombang kejut soniknya sendiri. Gelombang tekanan berlebih mengganggu pemandangan optik. Membuat segalanya tampak bergetar. Para penembak mencoba membidik melalui udara yang terus berdistorsi. Tembakan mereka meleset. Kemudian dia mulai melakukan manuver acak. Belokan 2 hingga 3G setiap 2 detik untuk menggagalkan solusi pelacakan. Dengan 2 mesin. Ini adalah hal yang rutin. Dengan satu mesin dan sistem hidrolik yang menurun. Ini sangat sulit dilakukan. Lampu peringatan hidrolik kuning telah menyala sejak terkena pecahan peluru. Sekarang berubah menjadi merah. Kegagalan sistem hidrolik utama. Sistem cadangan aktif secara otomatis. Tetapi hanya memberikan 30% otoritas kontrol. Setiap input kontrol sekarang membutuhkan gerakan tuas dan pedal yang masif. Setiap gerakan menjadi 10 kali lebih sulit. Peluru 23 mm mulai mengenai pesawat. Suara khas logam yang menembus kulit aluminium memenuhi kokpit. Pilot mengkompensasi dengan pedal kemudi. Tetapi dia hanya punya satu mesin. Setiap kegagalan sistem berimbas pada masalah lain. Pesawat menjadi semakin sulit dikendalikan setiap kali terkena tembakan. Di tengah kekacauan, dia bisa melihat wilayah Ukraina di depan. Mungkin sejauh 35 mil. MiG hampir tidak merespons kontrol. Tetapi masih terbang. Karena insinyur Soviet membangun pesawat ini seperti tank terbang. Redundansi 3 lapis di setiap sistem memberi pilot kemampuan untuk terbang bahkan dengan separuh pesawat hancur. Di belakangnya, 40 mil jauhnya, Jam Air berada dalam fase menuki terminalnya dengan kecepatan 287 meter per detik. Para operator drone di silo gandum hanya punya 3 detik lagi untuk melarikan diri. Sumbu bom FMU-152 diatur ke mode tunda. Bom akan menembus jauh ke dalam struktur sebelum meledak. Bom itu menghantam pilar penyangga tengah dengan kecepatan lebih dari 600 mil per jam. Menembusnya seperti kertas, lalu menembus 2 lantai beton dan baja lagi. Kemudian meledak. 445 pon trional 80 ITNT dengan 20% bubuk aluminium berubah menjadi energi murni dalam hitungan mikrodetik. Ledakan itu menciptakan tekanan berlebih 300 PSI dalam radius 10 meter. Bubuk aluminium menciptakan bola api bersuhu 2800 derajat Celcius yang melahap segalanya secara instan. Gelombang ledakan merambat melalui beton dengan kecepatan 700 meter per detik. Lebih cepat dari peluru senapan. Pilar penyangga hancur lebur. 8,000 ton beton dan gandum memulai keruntuhan progresif. Setiap lantai menghantam lantai di bawahnya dengan percepatan gravitasi. Bangunan itu runtuh ke dalam dirinya sendiri. Total waktu keruntuhan hanya 2 detik. Awan debu membubung setinggi 500 kaki. Terlihat dari posisi Ukraina di seberang sungai. Ledakan sekunder terjadi di reruntuhan saat rudal Igla dan baterai drone yang tersimpan ikut meledak.
Pilot Ukraina membawa MiG-nya yang terluka menuju wilayah udara kawan. Mempertahankan kecepatan udara minimum yang dapat dikendalikan dengan satu mesin. Berjuang melawan sistem hidrolik yang gagal setiap meternya. Di belakangnya, markas drone Rusia telah lenyap. Para pemburu akhirnya menjadi yang diburu.